Kenapa? Karena kalau orang mati dalam keadaan punya wudu, maka malaikat Jibril itu datang menghadiri. Nah, kedatangan malaikat Jibril itu akan mempunyai Menjadi kemuliaan kemuliaan besar luar pada biasa kita, luar kepada kita. biasa. Karena siapa? Yang datang. Iya, yang datang itu kan pemimpinnya malaikat Malaikat. gitu ya. NK Salaf mempertahankan tradisi salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Al-hadits amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat NK Salaf dan juga sahabat Tadarus Kitab dimanapun Anda berada, kembali lagi kami diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa terus bersama-sama menghidupkan ilmu, mudzakarah, sama-sama saling mengingatkan. Pada kesempatan kali ini untuk kelanjutan dari part yang sebelumnya, pada kesempatan kali ini di part ketiga ini insyaallah kami akan membahas tentang fadail mudawamatil wudu, tentang fadilah orang yang terus menerus dalam keadaan wudu. Dan insyaallah yang akan memberikan penjelasan kepada kita semua pada kesempatan kali ini masih bersama beliau yang sudi hadir yang akan memberikan penjelasan kepada kita, Kiai Haji Masyudi Asma'i. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair wa tamamis shihah. Alhamdulillah. Baik sahabat NK Salaf dan juga sahabat Tadarus Kitab dimanapun Anda berada. Langsung saja mungkin kita kepada tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini, Kiai. Baik. Tentang masalah fadilah, keutamaan, adakah pahala tertentu bagi seorang yang melaksanakan ibadah wudu ini dan terus menerus, artinya ketika hadas dia langsung wudu lagi, terus menerus memiliki wudu. Adakah fadilah-fadilah di dalam kitab-kitab atau turos dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya, baik, akan saya terangkan ya. Ada beberapa di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu bahwa wudu itu adalah cahaya. Al-wudu nurun. Al-wudu nurun, iya. Wal ilmu nurun. Wal ilmu. Sampai di situ dikisahkan ada orang alim alamah namanya Syekh As-Sarkhsi dari mazhab Hanafi. Ini biasanya kalau memegang kitab, kalau mau tola'ah belajar, itu pasti dalam keadaan punya wudu. Pernah suatu malam beliau itu sakit perut. Jadi buang air besar itu sampai 17 kali. Masya Allah. Jadi keluar masuk WC terus ya? Iya. Jadi wudunya otomatis kan 17 kali. Kenapa sampai begitu? Ya karena wudu itu adalah nur, cahaya. Kemudian ilmu itu cahaya. Jadi cahaya ketemu dengan cahaya akan bertambah lebih. Bertambah terang. Iya, tambah terang sehingga orang yang belajar itu akan cepat paham, masuk di akal ya, betul. Dan ini mungkin kebanyakan bagi thalibul ilm yang sangat meremehkan tentang kondisi wudu ini sebenarnya yang sangat diperlukan bagi thalibul ilm. Iya, betul. Untuk mempermudah. Seyogianya begitu memang supaya cepat paham. Gitu. Lantas bagaimana dan hal itu lebih memudahkan beliau mungkin? Iya, untuk memahami itu. Masya Allah, sampai 17 kali. 17 kali dalam satu malam itu karena sakit perut. Jadi untuk membaca kitab diusahakan beliau terus dalam keadaan suci. Begitu memang motivasi dari para ulama agar supaya cepat paham, tanggap di dalam memahami ilmu itu. Insyaallah ini mungkin bisa dicatat bagi para thalibul ilm agar kita memperhatikan wudu ini agar supaya ilmu yang Allah turunkan kepada kita apabila ditopang dengan wudu mungkin betul. Lebih mempermudah lagi masuknya jalannya ilmu. Mungkin langsung saja
pada poin yang pertama, kira-kira ada berapa fadilah yang bisa panjenengan bahas pada kesempatan kali Ya, ini? itu diantaranya fadilahnya itu yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan, dan yang kedua ini antar gabal malaikah fi sohbatihi. Malaikat itu senang untuk menemani orang itu. Artinya malaikat tentunya malaikat itu ada dua kan, ada malaikat rahmah, ada malaikat yang sebaliknya, Azab, itu ya. azab ya. Jadi malaikat rahmah itu senang menemani. Karena malaikat itu senang kepada yang harum-harum, Masya Allah. senang kepada orang yang bersih dan suci. Karena malaikat itu kan suci. Disebutkan di dalam Al-Quran, innahu laqur'anun karim la yamassuhu illal mutahharun. Mutahharun itu kan malaikat yang di Innahu atas laqur'anun karim fi kitabim fi maknun kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ya, Oh ya. betul. Oh, jadi apa? Termasuk fadilah yang nomor 2, kita akan lebih dekat dengan malaikat Dengan rahmat. malaikat, betul. Setelah dari yang pertama tadi mudah jalannya masuknya ilmu. Terus yang kedua adalah Disenangi lebih para dekat, malaikat, ya. lebih dekat dengan malaikat, Ya. lebih disukai malaikat. Lebih disukai malaikat, ya. Itu yang terpenting. Jadi kalau kita ditemani malaikat, tentunya kan hubungan kita kepada Allah lebih dekat Masya juga. Allah, ya, Karena malaikat itu kan tandingannya setan kan, Setan. dan nafsu birahi. Nafsu bukan hanya nafsu birahi, ya, Iya, nafsu, iya, nafsu nafsu. jahat lah. Ya. Oke, baik, cukup jelas. Mungkin berikutnya. Itu yang nomor Fadilah. 2. Yang nomor 3, la yazalul qalam ratban min katbi thawabi. Jadi kalam pencatat ilmu, pencatat amal kita, orang yang Malaikat. mudawamah wudu itu, megang malaikat megang kalamnya itu tak pernah kering dari menulis pahalanya. Jadi Masya Allah. pahalanya orang yang mudawamatul wudu itu terus dicatat oleh Allah, malaikat ya artinya. Rasulullah. Jadi seorang yang dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun besar, artinya dalam memiliki wudhu, maka malaikat terus-menerus mencatat Menulisnya. pahalanya. Masya Betul, Allah. iya. Ila yaumil qiyamah ya pastinya. Ya, tentunya Ah, selama orang itu Masih mudawamah. mudawamah wudu, ya. Terus berikutnya Yang keempat, yang keempat. tusabbihu a'dahu wa jawarihu. Anggota orang yang mudawamah wudu itu, mudimul wudu, Ya. semua anggotanya itu selalu bertasbih kepada Allah. Allah. Itu kan hebat kan? Selalu bertasbih. Semua organ tubuh kita, semua tubuh ini. Ya Allah. Jempolan misalnya, jari-jari, mata, organ tubuh kita semuanya Dalam membaca tasbih bertasbih kepada Allah. Ya. Oh, Masya Allah. Jadi sangat mudah sekali untuk menjadikan anggota kita ini bertasbih kepada Allah dengan Bertasbih. cara kita wudhu. Ya. Nah, otomatis anggota kita bertasbih Bertasbih terus ya. dalam tentunya ketika dalam keadaan suci. Suci, ya. Memang ini kan khusus mudimul wudu, Iya, orang yang orang- dawam, orang yang mudawamah Terus-menerus. wudunya ya. Kemudian yang nomor 5, la tafutuhu at-takbiratul ula ay ma'al imam. Jadi orang itu akan menjadi motivasi untuk selalu sholat berjemaah dan dari awal menututi takbirnya imam artinya. Jadi menututi takbirnya imam itu mempunyai kelebihan khusus. Oh, di dalam berjamaah. Iya, di dalam berjemaah. Lantas banyak orang yang ya sekali lagi ini meremehkan takbiratul ihramnya imam. Iya. Sehingga orang melewati pahala yang besar ini mungkin ya. Iya. Mungkin bisa difahami. Setelah seorang ketika orang itu memiliki wudhu dan ya ngapain lagi mau wudhu gitu ya dalam Iya. kalau sudah suci artinya langsung dia sholat bisa Sholat, nututi ya, bisa nututi. iya. Jadi ndak apa Sibuk namanya? wudhu lagi. Ndak sibuk wudhu lagi. Jadi kalau memang batal dari awal itu sudah antisipasi ambil wudhu Masya gitu. Allah, Masya Allah. Iya. Jadi memang banyak cobaan agar kita ini selalu dalam keadaan suci seperti Iya, itu. iya. Karena Dan bahkan ini ada hadis dari riwayat Imam Tirmidzi. Orang yang sholatnya sampai 40 kali ya. 40 hari ya. 40 hari ya. Ini ada bahasa begini, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula fiha kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, begitu. Menurut hadis Bisa Imam dijelaskan Tirmidzi. mungkin dari isi hadis Ya. itu. Barang siapa yang melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya ikhlas ya. 40 hari dan orang itu menututi takbiratul ihram
mulai dari awal, mulai dari rakaat pertama dengan imam, maka dia akan diselamatkan, dibebaskan dari 2 permasalahan. Yang pertama Permasalahan adalah selamat dari siksa api neraka, yang kedua dari sifat kemunafikan. Masya Allah. Oh inilah memang memang besar sekali faidah dari orang bisa menututi takbiratul Takbiratul ihramnya. ihram, betul. Jadi ini selama 40 hari, apakah mungkin bisa selama 40 hari hanya zuhurnya ikut, terus besoknya asarnya selama 40 hari, apakah seperti itu? Enggak bisa. Ini harus 5 waktu. Iya, 5 waktu. Jadi 5 waktu selalu menututi takbiratul ihramnya imam selama 40 hari. 40 hari terus menerus. Luar biasa cobaannya ini mungkin Iya. sangat berat. Tapi kalau bagi orang yang memiliki mudhawatul wudu tidak Iya, tidak enggak berat. masalah rasanya Tidak, ini. Masya Allah ya. Iya. Ya mungkin bisa Pindah kepada yang dilanjutkan. nomor 6 ya. Faidah yang nomor 6. Idza nama ba'atsallahu ilaihi malaikatahu yahfazunahu min syarri tsaqalain. Kalau orang yang mudi melutut itu tidur, maka Allah mengutus para malaikatnya, bukan hanya satu, ini jamak. Malaikatahu yahfazunahu min syarri tsaqalain. Mengutus para malaikatnya untuk menjaga orang itu supaya tidak diganggu oleh syarri tsaqalain, kejahatan 2 makhluk yang memberatkan bumi ini. Jadi manusia Manusia dan jin. jin Oh maksudnya. iya. Oh makanya sering kita merasa kalau tidur kita tidak nyenyak, seolah-olah kita ada yang mengganggu, ada setan yang mengganggu Iya, kita. iya, Itu kadang-kadang. mungkin karena kita tidak memiliki wudhu. seperti itu. Betul, mungkin ya dari mimpi buruk dan Mimpi seterusnya. buruk dan sebagainya. Kadang-kadang itu terkejut. Mungkin itu yang dimasukkan dalam keterangan Jadi ini. ketika salah satu faedahnya orang yang terus-menerus wudhu, bisa jadi sebelum tidur dia wudhu ya. Iya, kalau batal misalnya. Kalau batal wudhu kemudian tidur, maka orang tersebut akan dijaga dari 2 makhluk makhluk yang jahat. ya, yang mengisi dunia dan alam jin. Iya. Iya. Oh itu ya, baik, cukup jelas sekali, terima Iya. kasih. Mungkin ada lagi. Ada yang nomor 7, fadilahnya yakunu fi amanillahi azza wa jalla madama ala wudu'in. Dia selalu dalam lindungan Allah selama orang itu tidak lepas dari wudunya. Oh jadi kalau kita ingin minta perlindungan kepada Allah, ya dengan wudhu otomatis kita sudah mendapat perlindungan iya, dari Allah. betul, Iya. iya. Tanpa harus kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rajim misalnya. Iya, Ya kalau jadi ditambah dengan ditambah itu lagi, akan lebih tambah. sempurna. Iya kan, maksudnya begini, ketika orang itu berwudu otomatis kan sudah minta perlindungan kepada Allah. Kepada Allah tentunya Iya, begitu. iya baik. Jadi Allah akan selalu menjaganya, memberikan perlindungan. Perlindungan Masya ya. Allah, Masya Allah. Allah sendiri kalau di sini ya. Kalau di faidah sebelumnya kan Allah mengutus Mengutus malaikatnya. malaikat. Jadi malaikatnya yang menjaga. Itu pun ketika waktu tidur. Ketika tidur. Kalau yang di sini Filiat Allah. fadilah yang sekarang kapanpun saja Oh, artinya begini. Iya, jadi secara luas. secara luas ya. Ya. Kemudian yang ke-8, yusahhilullahu alaihi sakaratil maut. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti orang itu sakaratul maut. Masya Ya. Allah. Mudah keluarnya ruh dan mudah tidak sakit misalnya. Karena siapa yang bisa menebak Iya. umur seorang mungkin. Betul ya. Mungkin dalam keadaan mendadak kita dipanggil oleh Allah, kemudian Iya, kita dalam keadaan punya wudhu, Masya Allah, Iya. luar biasa nikmatnya mungkin. luar biasa betul. Jadi dipermudah oleh Allah keluarnya roh. Iya, dipermudah dan ya sakitnya tentunya dikurangi Masya Allah. dan begitu Masya Allah, seterusnya. Masya Allah. Ada lagi? Yang nomor 9, kutibat lahu syahadah. Jadi dia dicatat oleh Allah sebagai mati syahid. Allah ya Rasulullah. Tapi yang jelas apakah ini syahid fil akhirah atau fid dunya? Atau syahid fid dunya wal akhirah? Fil akhirah Fil tentunya akhirah. ya. Kalau fit dunia wal akhirah kan pertarungan ya, perang dengan non sabilillah. muslim gitu ya, sabilillah. Oh jadi orang yang meninggal dalam keadaan punya wudhu maka tercatat sebagai orang syahid, mati syahid. Mati Masya syahid. Allah. Ya, Luar biasa nikmatnya. ini diriwayatkan dari Nabi, ya Anas, in istata'ta an takuna abadan ala wudu'in faf'al. Wahai Anas, kalau kamu mampu terus-menerus
menjaga wudhunya. Kondisinya dalam keadaan punya wudhu, lakukan itu. Artinya jangan dibuang-buang kesempatan itu. Fa inna malakal mauti idza qabada ruha abdin wa huwa ala wudu'in kutibat lahu syahadah. Ya. Karena malaikat maut itu kalau mencabut nyawa seseorang, rohnya hamba, sedangkan dia dalam keadaan punya wudhu, maka dia dicatat sebagai mati syahid. Allah. Ini hadisnya. Ada perintah memang dari Rasulullah ya. Ya, anjuran begitu kepada Sayyidina Anas, dan ya walaupun hanya kepada Sayyidina Anas ucapan itu, tapi sebenarnya mencakup umatnya selama tidak ada tanda-tanda kekhususan terhadap Sayyidina Anas. Seandainya ada tanda kekhususan berarti memang khusus untuk Sayyidina Anas. Karena ini tidak dikoyiti ya, umum, mutlak. Ya, betul. Ada faedah lagi mungkin dari fadilah. Tentunya yang paling penting ini tudkhilul jannah, bisa menyampaikan seorang kepada surga, betul. Cita-cita setiap manusia. Ya. Ini dilandasi oleh hadis Bilal. Jadi mirip-mirip dengan fadilahnya wudhu, tapi sekarang kedua. Betul. Ini fadilahnya mudawamatul wudhu. Pelaku sejarahnya sama-sama Sayyidina Bilal bin Rabah. Kanjeng Nabi pernah bertanya begini, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, kenapa engkau lebih dahulu dari kami untuk masuk surga? Apa amal yang bisa menyebabkan lebih awal dari aku masuk surga? Inni dakhaltul bariha al-jannah fasami'tu khoshataka amami. Saya tadi malam masuk ke surga dan saya mendengar bunyi sandalmu itu ada di depanku. Faqala ya Rasulullah ma adzantu qad illa shallaitu rak'atain wa ma asabani hadathun qad illa tawaddatu indaha. Ya Rasulullah, setiap kali aku selesai azan dan aku melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan setiap kali aku hadas, langsung aku ambil wudhu. Jadi mudawamah wudhunya. Di sini apa namanya yang menjadi dalil? Dalilnya. Menjadi istimewanya, istimewanya mudawamatul wudhu. Iya. Jadi Rasulullah langsung mengatakan, bihadza. Oh iya betul, gara-gara ini ya bisa cepat masuk surga. Melebihi Rasulullah maksudnya. Iya. Jadi dari saking besarnya luar biasa fadilah mudawamah ini, sehingga sahabat Bilal menurut riwayat barusan ada di depan Rasulullah seperti itu. Iya, betul. Masya Allah, luar biasa. Adakah fadilah lain mungkin yang ini tidak terkait dengan mudawamatul wudhu, tetapi ada juga hadis yang berkaitan dengan wudhu juga. Jadi artinya kita yang hidup-hidup ini, apalagi kalau sudah sakit dan menjelang meninggal misalnya, ini sangat diutamakan agar mempunyai wudhu. Kenapa? Karena kalau orang mati dalam keadaan punya wudhu, maka malaikat Jibril itu datang menghadiri. Nah, kedatangan malaikat Jibril itu akan mempunyai kemuliaan besar luar biasa. Karena siapa yang datang? Iya, yang datang itu kan pemimpinnya malaikat gitu ya. Sayyidul Malaikah itu malaikat Jibril. Ini disebutkan di dalam hadis, anna Jibril alaihi salam yahduru man mata ala taharah min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudahan kita mati dalam keadaan mempunyai wudhu. Allah ya Allah, amin ya Rabb, amin ya Rabb. Terima kasih, luar biasa. Mungkin ada ringkasan lagi? Ya, mungkin udah cukup. Sudah cukup. Di sini. Jadi kurang lebih, sekitar ada 10 fadilah. Ya. Sekitar ada 10 fadilah yang bisa kita petik dari apa yang beliau jelaskan pada kesempatan kali ini tentang fadilah mudawamatul wudhu, orang yang terus menerus dalam keadaan suci, artinya memiliki wudhu seperti itu. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan dan mengetahui fadilah dari mudawamatul wudhu ini, kita menjadi terobsesi atau menjadi penyemangat kita untuk terus dalam
mengerjakan wudhu ini, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita, menggampangkan, memudahkan agar kita terus dimudahkan jalan untuk menjadi seorang yang ahli wudhu. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kebersamaannya. Mungkin kita berjumpa lagi di part berikutnya, dan tentunya kita akan membahas tentang masalah seputar wudhu juga, dan sedikit bocoran insya Allah di part berikutnya kita akan membahas tentang kesunahan wudhu. Kapan wudhu itu disunahkan, seperti itu. Ketika kondisi apa wudhu itu disunahkan, insya Allah akan dibahas pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita untuk bisa selalu menyampaikan ilmu-ilmu Allah kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh hadirin yang bisa mendengarkan video ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.